Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri akan memanggil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Beni Ramdhani, untuk diminta keterangan sebagai saksi soal sosok T, pengendali judi online Indonesia. Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri akan memanggil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani, untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait sosok berinisial T yang disebut sebagai pengendali judi online Indonesia. Dalam pengakuannya, sosok inisial T sebagai pengendali judi online mengagetkan banyak pihak, mulai dari Presiden Joko Widodo serta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pemanggilan Beni Ramdhani dijadwalkan pada Senin 29 Juli mendatang. Mendasari surat penyelidikan, maka tentunya ada dasarnya. Dasarnya surat penyelidikan adalah laporan informasi, baik itu pertanyaan dari teman-teman media, kemudian sudah beberapa juga ada informasi yang disampaikan oleh teman-teman media. Maka mendasari laporan informasi itu terbitlah surat perintah penyelidikan. Maka langkah-langkah Polri dalam hal ini oleh Barreskrim, Direktorat Tipidum akan melakukan langkah-langkah untuk memanggil, ya, dalam hal ini adalah terhadap saudara Beni Ramdhani, yang akan dilakukan proses pemanggilan untuk klarifikasi dan mendalami informasi yang didapat tersebut pada tanggal 29 Juli 2024. Polri akan menerapkan penegakan hukum sesuai perundang-undangan, termasuk kepada sosok berinisial T. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sosok berinisial T disebut mengendalikan bisnis judi online di Indonesia. Sementara Menkominfo Budi Aris Setiadi menyebut tidak mengetahui siapa sosok yang dimaksud. Praktik judi online di tanah air dari tahun ke tahun kian meresahkan. Dalam laporan transaksi mencurigakan yang dirilis PPATK, jumlah perputaran uang judi online hingga tahun 2024 tembus ratusan triliun rupiah. Belakangan berembus kabar bahwa praktik judi online di Indonesia dikendalikan sosok bandar berinisial T yang disebut tak pernah dan tak akan pernah tersentuh hukum. Hal ini disampaikan Kepala Badan Perlindungan dan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Ia menyebut temuan ini telah disampaikan kepada Presiden Jokowi. Untuk hal ini, saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut, dan ini saya sebut di depan Presiden. Sementara Menkominfo Budi Aris Setiadi mengaku tak tahu menahu siapa sosok berinisial T yang dimaksud. Ia pun enggan berspekulasi dan menyerahkan penegakan hukum terkait judi online kepada aparat yang berwenang. Kalau tanya inisial di sini, gini loh, kalau tanya inisial, tanya yang buat inisial, jangan tanya kita, emang tebak-tebak buah manggis. Katanya BPKMI sudah melaporkan Pak ke Satgas dan juga ke Presiden Pak. Ya sudah, tanya aja yang membuat pernyataan. Tapi siapa buat itu Pak namanya Pak? Saya kalau T, saya masalah T itu kan banyak. Ada masa Mayor Teddy. Tommy Soeharto bukan Pak? Enggak lah, bukan lah. Udahlah, pokoknya kita. Sosok bandar berinisial T ini pun ramai diperbincangkan netizen di jagat maya. Bahkan kata kunci inisial T menjadi trending topik di media sosial X. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pengamat kepolisian ISESS Bambang Ruminto menyebutkan bisa jadi inisial T terkait dengan konsorsium 303. Sementara itu Natsir Kongah, Ketua Kelompok Humas PPATK, menyebutkan nama-nama bandar judi online sudah diserahkan kepada penyidik. Berikut cuplikan dialog di program iNewsroom beberapa waktu lalu. Pak Bambang, artinya sosok berinisial T ini ada keterkaitan dengan konsorsium 303? Yang terbongkar? Ya, tidak untuk kemungkinan ke arah sana ya, karena sampai sekarang konsorsium 303 itu pun juga
belum pernah dibongkar siapa saja di balik itu gitu. Makanya kalau kemudian sekarang ini muncul ya ini bisa jadi di balik konsorsium 303 itu tentang siapa Mr. T itu tentu Pak Beni yang lebih tahu ya, dan tentu mengarah pada sosok-sosok tertentu yang sudah menjadi rahasia umum seperti itu, atau mungkin bisa dikaitkan dengan 9 naga misalnya seperti itu. Hal-hal itu seringkali muncul di masyarakat dan akan semakin liar bila kepolisian tidak segera meminta penjelasan dari Pak Beni dan kemudian juga mengungkap siapa di balik itu seperti itu. Ketika ini sudah disampaikan bahwa itu pernah diutarakan di rapat terbatas dengan Presiden, artinya Presiden juga harus segera turun tangan untuk menyelesaikan ini. Jangan muncul presiden di masyarakat bahwa negara dalam dan negara pada umumnya dan khususnya penegak hukum kita itu kalah melawan mafia judi online seperti itu. Oke, ini kan kalau sudah keluar inisial Mr. T, artinya kan bisa lebih mempersempit untuk pendalaman dari PPATK, Pak Natsir. Bagaimana sejauh ini progresnya? Apakah sudah mengarah ketemuan siapa Mr. T yang disebut-sebut Pak Beni Ramdhani ini? Iya, nama-nama dari bandar judi itu sudah ada di tangan penyidik ya. Nah, kita terus berlakukan koordinasi dengan teman-teman penyidik. Bila mana misalnya mereka menemukan informasi baru, kita bisa dalami, dan juga ada informasi-informasi yang kita sampaikan kepada teman-teman penyidik ya. Dan itu interaksi itu terus berlangsung ya. Meski kita tahu kan dari beberapa tahun yang lalu sudah banyak yang dibongkar ya. Uang hasil kejahatannya bisa disita seperti itu. Bagaimana dengan Pak Beni Ramdhani yang pertama kali menyuarakan temuan sosok berinisial T ini? Apakah PPATK juga akan berkoordinasi dengan Pak Beni? Oh enggak, kita koordinasi kita hasil analisis yang kita lakukan kita sampaikan kepada penyidik ya, bahwa ada kerjasama dengan kementerian, lembaga lainnya itu juga kita lakukan gitu. Nah, tapi terkait dengan hasil analisis kami hanya menyampaikan kepada penyidik di mana dalam undang-undang itu diatur